Ya teman-teman, kalau tadi ya di video yang sebelumnya mengenai cara bermain boneka di depan kamera yang sangat basic. Nah, sekarang kita akan mengkompensasi ya, artinya kita akan menggantikan kalau misalnya boneka itu ada di depan kamera. Coba Kak Ruth gimana? Nah, ini boneka ini perbedaannya dengan boneka puppet yang mouth moving atau yang mulutnya bisa digerakkan. Bedanya dia kan mulutnya nggak bisa buka tutup ya. Jadi ketika berbicara, misalnya dia di tengah situ, kalau terlalu lama sambil ngomong monolog dengan posisi yang sama tentunya akan sangat membosankan. Nah, coba Kak silakan direkam dan dipraktekkan, Kak Ruth. Maksudnya apa yang saya katakan? Hai semuanya. Dipencet recordnya dulu, Kak. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita lagi praktekin. Nah, silakan. Halo semuanya, nama aku Monkey. Aku suka makan pisang loh. Terus, oh iya, aku juga suka baca Alkitabnya. Kalau kalian bagaimana? Nah, oke. Jadi teman-teman itu barusan bagaimana kalau dia berdiri statik ya. Nanti setelah ini bisa dilihat hasilnya seperti yang satu ini nih, berdiri statik. Oke, kita lagi praktekin. Nah, silakan. Halo semuanya, nama aku Monkey. Aku suka makan pisang loh. Terus, oh iya, aku juga suka baca Alkitabnya. Kalau kalian bagaimana? Nah, oke. Jadi teman-teman itu barusan. Oke, kita akan lihat ini peragaan yang kedua ya. Jadi, kalau tadi yang pertama itu kan statik ya, atau dia hanya diam saja, akan membosankan. Tapi kadang-kadang orang menggantikannya dengan bergerak sangat cepat. Artinya mungkin menurut kita normal, karena mata manusia ngeliatnya normal ya. Tapi kamera ini punya semacam frame rate ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau kita gerak terlalu cepat, nanti ketika jadi videonya itu nggak nyaman untuk ditonton. Nah, coba gimana contohnya Kak? Silahkan direkam nanti biar ada hasilnya juga. Nah, contohnya kayak gini nih. Hai, nama aku Monkey. Aku suka makan pisang loh. Terus habis itu aku suka baca Alkitab juga. Kalian bagaimana? Nah, ya. Hai, nama aku Monkey. Aku itu suka makan pisang loh. Udah gitu aku suka baca Alkitab. Kalau kalian bagaimana? Oke, ini akan diperagakan oleh Kak Ruth. Ini yang cara yang ketiga ya, atau yang menurut saya ini lebih tepat untuk agar tidak membosankan. Yaitu di setiap kalimat, setelah menyelesaikan satu kalimat, boneka itu akan berpindah ya. Contohnya coba pindah ke kanan Kak. Nah, dia akan pindah sambil tetap melihat ke tengah. Nah, ini benar. Jadi kelihatannya ini kalau di aslinya ini kelihatannya tangannya miring ini sebenarnya. Tapi di kamera itu dia melihat ke tengah tuh. Dia melihat ke arah tengah. Coba pindah ke kiri Kak sekarang. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Terus sekarang agak ke depan, ke penonton. Nah, ya. Sekarang terus mundur dikit. Nah, ketika mundur, memang kita harus hati-hati. Karena cenderung saat mundur, tangan kita sedikit kelihatan. Jadi waktu kita mundur, kita harus hati-hati. Ketika mundur juga kita jangan lupa ini agak ke bawah dikit. Nah, nanti biar nggak kelihatan ya. Nanti setelah ini akan dipraktekkan kira-kira kalau dipasangkan dengan dialog itu seperti apa sih? Oke, ini Kak Ruth akan memperagakan bagaimana ngomong sambil bonekanya itu berpindah ya di setiap kalimat. Silakan direkam dulu, Kak. Oke, silakan, Kak. Hai, nama aku Monkey. Aku suka makan pisang loh. Aku juga suka baca Alkitab. Kalau kalian bagaimana? Hai semuanya, nama aku Monkey. Aku suka makan pisang loh. Udah gitu aku juga suka baca Alkitab loh. Kalau kalian bagaimana? Sama seperti aku tidak? Baik teman-teman, begitu yang tadi bisa kami sampaikan ya mengenai cara menggerakkan boneka ya di depan kamera supaya dialog tidak terasa membosankan. Apalagi kalau bonekanya hanya satu. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini ada perbandingannya boneka yang monyet yang dipakai, boneka Captain America dan boneka yang koala ya. Ini perbandingannya adalah si boneka monyet ini memang kecil, jadi menggerakkannya mungkin cukup sulit ya ketika untuk dipraktekkan. Tapi ini membuktikan
bahwa boneka yang kecil ini, atau mungkin yang kadang kita nggak pikir ini bisa buat online show, ternyata dia bisa ya dipakai. Dan terus terang boneka monyet ini sebenarnya dia bukan boneka biasa ya. Ini boneka tadinya dia adalah gantungan kunci nih. Nah ini sebelumnya dia gantungan kunci, saya copot gantungannya untuk digunakan sebagai untuk online show. Dan ini besarnya hanya setelapak tangan nih, kecil banget. Jadi ini dia bermain dengan begini ya, tuh. Ya, tapi ini saya pegang sendiri kameranya jadi mungkin agak sulit. Nah, ini teman-teman bisa praktekkan dengan yang seperti dengan tripod ya supaya lebih stabil. Nah. Oke. Jadi kalau boneka yang kecil ini aja bisa dipakai, apalagi kalau teman-teman pakai yang besar seperti ini atau yang ini, akan lebih mudah untuk menggerakkannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share juga buat teman-teman yang mungkin membutuhkan ya video seperti ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.